Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online GKJ Kemuliaan Bandung pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Majelis kembali mengingatkan bahwa di dalam setiap aktivitas kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memampukan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 kali ini. Saat ini kami akan membacakan beberapa pokok berita gereja pada ibadah kali ini. Yang pertama, kantor gereja sudah dibuka kembali mulai tanggal 4 Agustus pada hari Rabu. Untuk itu, tata cara pemberian persembahan dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut. Yang kedua, majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, ataupun Saudara yang sudah memberikan bantuan, baik itu dana ataupun barang yang sudah disampaikan melalui Satgas COVID-19 GKJ Kemuliaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pemberian bantuan untuk COVID-19 ini ataupun kepada jemaat yang terdampak dapat disalurkan melalui cara sebagai berikut. Yang ketiga, persidangan Majelis Gereja GKJ Kemuliaan akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Kami mohon dukungan doa dari seluruh jemaat GKJ Kemuliaan. Yang keempat, masa orientasi Saudara Diki Rivaldo SSI sudah selesai di GKJ Kemuliaan bertanggal 31 Juli 2021. Dan saat ini kita akan bersama-sama memasuki masa refleksi di mana jemaat ataupun Saudara Diki akan bersama-sama bergumul mengenai tugas dan pelayanannya. Selanjutnya majelis dan juga panitia pemanggilan pendeta akan mengevaluasi masa orientasi dan juga akan mempersiapkan untuk proses selanjutnya. Kiranya dukungan doa dari seluruh jemaat GKJ Kemuliaan dapat diberikan agar proses ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, pada tanggal 8 Agustus 2021 nanti pada ibadah hari Minggu, majelis akan melayangkan perjamuan kudus reguler, dan pada ibadah kali ini akan dilaksanakan persiapan perjamuan kudus. Kami mohon kesiapan dari seluruh jemaat pada ibadah kali ini dan juga mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan kudus pada ibadah minggu depan. Ibadah pada minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan beliau
dan juga bagi seluruh tim pendukung di dalam ibadah minggu ini. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah memelihara kesatuan roh. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait yang pertama, muliakanlah Tuhan Allah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini di hari pertama bulan Agustus kita diberikan kesempatan dan waktu untuk mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-7, 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, demikianlah ungkapan dari pembacaan hukum kasih kita, pengakuan dosa kita terkait dengan bagaimana Allah ada di dalam kasih itu. Dan bagi kita yang mau mengakui kasih Allah, Allah betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami hari lepas hari, kasih Allah memang mudah untuk kami ucapkan, akan tetapi sulit untuk kami dapat lakukan. Karena beban yang saat ini mungkin kami alami. Oleh sebab itu, sapaan firman-Mu terkait dengan pengakuan dosa hari ini, kami kembali diingatkan bahwa kasih yang Tuhan pancarkan, yang Tuhan berikan dalam hidup kami haruslah disalurkan, diaktualisasikan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuntun sertai kami ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya yang terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai dengan 48. Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai dengan 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari pujian kesanggupan yang terambil di dalam Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, jikalau pada kesempatan saat ini kami diberikan waktu untuk mendengarkan sabda-Mu di hari pertama, di bulan Agustus, kasih Allah kami rasakan. Karena pemeliharaan Tuhan jugalah kami dimampukan untuk melewati hari-hari pemberian-Mu ya Allah. Oleh sebab itu kami pun yakin pemeliharaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan akan selalu menuntun, mendampingi, menyertai kami. Karena Tuhanlah roti hidup dalam kehidupan kami. Mampukan kami sehingga firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Agustus. Memasuki 8 bulan di tahun 2021 ini. Mengucap syukur atas kasih Allah, kita dapat melewati. Itu semua karena kasih pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada Ibu Bapak Saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini sangat menarik kalau kita lihat bersama. Apa itu? Kita kembali melihat ada gerombolan banyak orang yang mencoba mencari Yesus. Ya, banyak orang mencari Yesus, sehingga dimanapun Yesus berada ataupun Yesus tidak ada, mereka mencari di mana keberadaannya. Ada satu antusias, ada satu penasaran yang orang banyak saat itu lakukan untuk apa? Mendapat Yesus. Karena apa? Apapun itu. Entah itu pengajarannya, entah itu mukjizatnya. Dan bagian ini juga memperlihatkan itu, Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus. Meskipun kalau kita lihat, setiap pengajaran yang Tuhan Yesus berikan,
bukanlah pengajaran-pengajaran yang biasa, yang mudah dicerna, atau pengajaran-pengajaran yang hanya enak didengar. Akan tetapi pengajaran-pengajaran yang luar biasa memotivasi, memberikan semangat, bahkan teguran yang luar biasa. Nah, yang menarik dari hal ini, Ibu Bapak Saudara Kristus, apa itu? Ternyata meskipun pengajaran yang Tuhan Yesus berikan itu melukai, bahkan membuat seseorang itu merasa, oh ini adalah aku. Ternyata apa yang terjadi? Orang banyak tetap hadir untuk menemui Yesus. Nah, ini menarik. Bagian bacaan kita juga sama. Berbeda dengan kehidupan kita. Saat pengajaran, saat banyak orang yang mencoba untuk menyampaikan sesuatu, entah itu firman ataupun memberikan motivasi, kekuatan, masukan yang tidak sesuai dengan diri kita, apa yang terjadi? Kita akan menghindar, kita akan pergi, gitu kan? Ini yang menarik kalau dari bacaan setiap yang kita lihat minggu lalu juga sama. Orang banyak itu terus tetap antusias untuk datang menghampiri Yesus. Dan tidak hanya itu. Dalam pengajarannya pun Tuhan Yesus memberikan solusi, memberikan masukan, memberikan motivasi, kekuatan. Tidak hanya sebatas mengkritik, menjatuhkan banyak orang. Oh enggak. Tuhan Yesus memberikan solusi, memberikan jawaban. Kita akan lihat nanti di bagian kedua. Nah, ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Begitu juga dalam kehidupan persekutuan GKJ Kemuliaan saat ini. Ojo nganti atau jangan sampai ada komisi-komisi yang nambah. Wah, ini menarik kalau kita lihat. Komisinya kemarin sudah diteguhkan bersama, kita saksikan juga. Tapi ternyata kadang bahkan sering ada yang kurang komisinya. Komisi apa? Komisi Pak Maido, gitu kan? Ya, sukanya Maido aja. Siapa itu? Ya, monggo silakan. Siapa yang jadi koordinatornya? Bisa dilihat. Nah, ini dia Ibu Bapak Saudara Tuhan Yesus Kristus. Tidak seperti itu. Tidak hanya Maido apa yang dilakukan oleh gereja, tapi bagaimana boleh kita memberikan masukan, saran. Akan tetapi juga ada solusinya. Bagaimana seperti apa yang harus dilakukan. Tidak berhenti sampai, aku nggak suka kalau begini. Lalu terus bagaimana caranya supaya lebih baik? Oh, caranya begini. Saya punya ide seperti ini, saya pun bisa memberikan ini, itu, dan wah ini luar biasa. Membangun. Gitu ya. Nah, disinilah bagian yang kedua. Apa yang Tuhan Yesus ingin tekankan di situ? Ayat 27. Bekerjalah. Nah, ini luar biasa. Ungkapan ayat 27, bekerjalah. Dilanjutkan di situ. Bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, ini yang menarik. Bekerjalah. Bukan hanya sebatas bekerja yang habis habis sambil lalu saja, enggak. Di sini yang saya sampaikan. Bagian yang kedua ini. Bekerja dalam rangka apa? Membangun. Tidak hanya Maido aja, tapi kita bekerja untuk menghasilkan buah. Untuk apa? To be continue, berkelanjutan, tidak stuck, tidak diam sampai di sini. Oh, saya punya ide begini. Ide saya memang sulit, tapi kalau kita lakukan sama-sama, ayo bisa. Dengan cara seperti ini, seperti itu. Oh, luar biasa itu. Itu dia bekerja. Bukan hanya sebatas, nggak bagus itu. Nggak usah dilanjutkan. Lalu bagaimana cara melanjutkan yang baik? Oh, saya nggak tahu. Nah, kalau udah begitu ceritanya, bukan seperti itu. Bagaimana kehidupan setiap orang percaya. Ya, bekerjalah dalam rangka untuk apa? Memotivasi. Memberikan masukan kekuatan dalam rangka hidup persekutuan yang ada. Mengapa demikian? Karena Yesus bagian yang ketiga menjadi sumber roti hidup. Iya, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus.
Gambaran yang Tuhan Yesus berikan terhadap dirinya, meskipun dia luar biasa hebatnya, baik saat itu maupun saat ini, dia tidak menggambarkan sebagai sesuatu ataupun benda yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat mahal. Akan tetapi Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai sesuatu hal yang sederhana. Apa itu? Roti. Tuhan Yesus tidak menggambarkan dirinya, akulah emas kehidupan. Saya yakin, meskipun sedang krisis ataupun tidak, harga roti dengan emas pasti tetap lebih tinggi harga emas tinimbang roti. Saat ini pun juga sama, gitu kan? Akan tapi justru Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti. Yang apa? Yang sederhana. Yang di setiap rumah dalam konteks saat itu pasti ada dan pasti punya. Yang pasti ada dan pasti punya. Beda dengan emas. Tidak semua orang ada saat itu. Ingat konteks penjajahan Romawi. Ya, sehingga justru bagian yang ketiga Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Roti yang apa? Roti yang ada sebenarnya kita miliki semua. Dan disinilah kita pun sudah memiliki kasih Allah, roti itu. Ibu, bapak, saudara dan saya, janganlah berkecil hati. Roti itu sudah ada di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara dan saya. Buktinya apa? Ya, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Roti itu adalah Yesus sendiri. Iman, keyakinan kita. Dan justru melalui roti itu ada kehidupan di dalamnya. Beda cerita dengan apa? Emas tadi. Emasnya banyak. Tidak ada roti, dia mau makan apa? Sulit. Akan tetapi ada roti, meskipun sedikit, ada kehidupan, ada nutrisi yang ada di dalamnya. Ya, ibu, bapak, saudara dan saya pun, meskipun dalam menghadapi pandemik yang semua orang merasakan tanpa terkecuali, akan tetapi roti itu ada di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara dan saya. Siapa itu? Yesus. Hadir, sambut dia dengan penuh sukacita. Maka roti hidup itu akan memberikan kelegaan, akan memberikan apa? Kepuasan di dalamnya. Ya, song-song penuh dengan sukacita seperti bagian yang pertama tadi. Ada antusias kita untuk dapat memperoleh hidup melalui roti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kita terbawa akan nostalgia yang nampaknya sama seperti umat saat itu. Apa itu? Kaitan dengan mana? Kan kami ataupun nenek moyang sudah kaitan dengan mana sorgawi diberikan, gitu ya. Akan tetapi Tuhan Yesus menegur dengan keras. Ya, yang makan mana itu udah pada mati semua. Sehingga apa? Ada durasi waktunya. Inilah juga sama, nostalgia. Yang kadang bahkan sering orang terngiang-ngiang, waduh enak zaman ini ya, zaman itu ya, gitu ya. Yang akhirnya apa? Itu bukan memotivasi kita, tapi apa? Ya sudah, mencoba. Enak zaman ini ya, enak zaman itu ya, ya. Padahal sebenarnya di zaman itu, wah luar biasa kehidupannya. Kerasnya luar biasa, sama seperti saat mana itu diberikan. Tidak hanya sebatas mana diberikan oleh Allah, enggak, tapi di situ ada penyangkalan. Di situ ada apa? Ada sungut-sungut umat. Nah, ini kan luar biasa. Mau kembali ke seperti itu kah? Oh tidak, Tuhan Yesus tidak mau. Maka akulah roti hidup. Tidak ada sungut-sungut di dalamnya. Inilah juga dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Memang ada nostalgia. Wah enak hidup zaman dulu ya. Tapi ternyata apa? Tidak ada kebebasan dalam pers, tidak ada kebebasan dalam berpendapat, dan seterusnya. Saat ini luar biasa apa yang sudah Tuhan berikan. Maka firman Tuhan hari ini menguatkan kita bersama. Roti hidup itu ada di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara dan saya. Maka apa? Melalui roti hidup itu kita dimampukan melewati hari-hari pemberian Tuhan ini penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin.
umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dalam doa syafaat kita. Tuhanlah roti hidup di dalam kehidupan kami, yang masing-masing dalam hidup kami sudah Tuhan berikan, sehingga karya kehidupan yang Tuhan berikan itu pun menghidupi hidup kami penuh dengan sukacita di dalamnya. Terlebih ya Allah, jikalau saat hari ini, hari pertama di bulan Agustus, Tuhan memberikan kami sukacita kebersamaan. Meskipun ibadah masih kami lakukan via online, akan tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kami, sukacita kami bersama dalam kehidupan, baik itu keluarga maupun persekutuan. Tuhan, kami serahkan pergumulan hidup kami ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami anak-anak-Mu yang sudah memasuki tahun ajaran baru, baik jenjang yang terendah TK sampai dengan perguruan tinggi. Berkati kami, mampukan kami untuk melewati ini, meskipun masih dilakukan melalui proses pembelajaran jarak jauh. Sertai kami juga, dampingi kami juga sebagai orang tua. Mampukan kami, berikanlah kami kesabaran untuk mendampingi putra-putri kami. Disadari atau tidak, kami pun dapat menjadi guru bagi putra-putri kami di rumah ya Allah. Kami menyerahkan juga para sepuh kami, para adiusuh, Tuhan dampingi sertai mereka dalam kehidupan hari-hari pemberian-Mu ya Allah. Di tengah pandemik yang ada ini, sertai mereka, berikanlah kekuatan penghiburan, kemampuan mereka untuk melewati hari-Mu ya Allah. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang mungkin saat ini sedang terpapar COVID-19. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, pemulihan kesehatan bagi mereka. Karena kami yakin kuasa Tuhan memampukan mereka dapat melewati semuanya. Dan kami juga mengucap syukur bagi umat-Mu yang sudah dapat pulih dari COVID-19 ini ya Allah. Mampukan mereka juga dapat berbagi, baik itu pengalaman maupun berbagi kehidupan melalui donor mereka ya Allah. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pelayanan kasih kami GKJ Kemuliaan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Apa yang kami lakukan selama pandemik ini, Tuhan tuntun sertai. Urapi, dampingi umat-Mu dan juga para majelis penatua diaken dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita ini kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Demikianlah firman Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 393 bait pertama. Tuhan betapa banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami dapat kembali beribadah walau dengan kondisi dan keadaan yang sangat terbatas. Tapi kami rindu ya Tuhan untuk kami boleh senantiasa bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami juga berterima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh memberikan persembahan dari apa yang kami miliki sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Berkati dan urapi beliau dalam pelayanannya ya Tuhan, dan senantiasa Tuhan limpahkan kesehatan. Begitu juga Tuhan dengan keluarga besarnya, Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Kami serahkan ya Tuhan hari-hari ke depan kami hanya ke dalam tangan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami melekat kepadamu, Engkau akan menuntun dan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini, untuk berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami serahkan segala ucapan syukur kami hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap berdiri, marilah kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 249, bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Bersama
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Roti hidup itu selalu memancarkan kasih-Nya di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara, dan saya. Oleh sebab itu, kini terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya undang untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki persiapan perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Oleh sebab itu, bagi anggota keluarga yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk mempersiapkan dan juga melayani sakramen perjamuan, kami persilakan untuk menanyakan kesiapan masing-masing anggota keluarga untuk mengikuti sakramen perjamuan. Kami persilakan. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami ucap syukur di tengah pandemik. Minggu yang akan datang kami akan menikmati roti dan anggur sakramen perjamuan. Mampukan siapkan kami sehingga kami dapat memaknai roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, menjadi lambang persekutuan kami dengan Allah. Tuntun sertai kami. Dalam kasih Kristus doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 432, jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar daripada orang-orang miskin, membela
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, sekian ibadah online GKJ Kemuliaan hari ini dengan tema memelihara kesatuan roh. Kita akan bertemu lagi pada ibadah online GKJ Kemuliaan minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021, yang akan dilayankan ke Sakramen Perjamuan Kudus. Tetap jalankan protokol kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.